Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ibu dan Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu kealaman dasar yang saya hormati. Saya Hoirunisa akan memaparkan materi bab 5 tentang sumber daya alam dan ekosistem guna memenuhi tugas mata kuliah ilmu kealaman dasar. Sumber daya alam adalah semua yang berasal dari bumi, biosfer, dan atmosfer. Sumber daya alam memiliki peranan penting bagi manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Selain itu, sumber daya alam juga penting sebagai tempat tinggal manusia. Macam-macam sumber daya alam berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya biotik. Sumber daya biotik atau sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dapat diambil dari biosfer kita. Semua hewan dan tanaman yang terkandung dalam ekosistem dan bioma di dunia ini dikategorikan sebagai sumber daya alam hayati. Karena bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi tercipta dari hewan dan tumbuhan. Mereka pun dikategorikan sebagai sumber daya alam hayati. Yang kedua, sumber daya biotik. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari material tidak hidup dan bersifat anorganik. Umumnya, sumber daya alam non-hayati ini merupakan manajemen sumber daya lahan galian tambang ataupun merupakan hasil aktivitas vulkanisme dan tektonisme. Tanah liat, logam, mineral, dan angin merupakan contoh dari sumber daya alam non-hayati. Berdasarkan persebarannya dibagi menjadi dua. Sumber daya alam yang terdapat di mana-mana, misalnya sinar matahari, air, dan udara. Yang kedua, sumber daya alam yang hanya ditemukan di daerah tertentu, misalnya tambang uranium, tambang batu bara, dan emas. Berdasarkan tujuannya dibagi menjadi tiga. Pertama, sumber daya alam bahan industri adalah sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan baku industri. Yang kedua, sumber daya alam bahan pangan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk bahan pangan dengan pengelolaan terlebih dahulu. Yang ketiga, sumber daya alam bahan sandang merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk bahan pembuatan sandang, misalnya kapas dan sutra. Yang selanjutnya berdasarkan pengolahan dan pemanfaatannya. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sinar matahari, air, angin, panas, bumi, dan biomasa. Sinar matahari adalah contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Mengandung energi panas yang menghasilkan dari reaksi berantai di inti matahari. Matahari akan terus-menerus melakukan reaksi berantai melalui reaksi fusi, yaitu tabrakannya atom hidrogen untuk membentuk helium. Yang selanjutnya air. Air membedakan planet bumi dengan planet lainnya di tata surya, yang tidak memiliki kehidupan. Air merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui karena di bumi memiliki siklus air alami atau daur hidrologi, di mana air yang telah digunakan akan diuapkan dan memasuki siklus air untuk kemudian diperbaharui sebagai air hujan. Yang selanjutnya tanah. Tanah juga sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini juga bisa mengembangkan dirinya sendiri. Tanah memiliki kualitas yang tidak terhingga. Tanah sangat bermanfaat untuk pertanian, perkebunan, dan pembangunan. Selanjutnya udara. Udara berupa campuran berbagai macam gas yang tak berwarna, tak berbau, dan memenuhi ruang di bumi. Udara sebagai contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui bermanfaat untuk bernapas, membantu
penyerbukan bunga, tenaga gerak, dan lain-lain. Yang selanjutnya angin. Angin disebut juga udara yang bergerak. Angin biasanya digunakan manusia untuk alternatif pembangkit listrik tenaga angin. Beberapa manusia juga menjadikan angin sebagai alat pengairan, sama seperti matahari. Angin memiliki kualitas yang tidak terhingga. Energi alternatif dari angin sangat murah dan ramah lingkungan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, jumlahnya terbatas, sehingga akan habis atau punah jika digunakan secara terus-menerus. Selain itu, sumber daya alam yang memiliki laju regenerasi lambat juga dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Meskipun begitu, pengelolaan yang baik dapat memperpanjang masa pakai sumber daya tersebut, hingga dapat ditemukan alternatif lainnya. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah mineral, bahan bakar fosil, logam, dan beberapa jenis air tanah aquifer. Dalam penggunaan sumber daya alam, harusnya manusia memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, selektif, yaitu memilih, menggunakan, dan mengusahakan sumber daya alam dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan keberlangsungan kehidupan. Yang kedua, menjaga kelestarian. Untuk memanfaatkan sumber daya alam, diperlukan teknologi maju dan canggih sehingga memungkinkan terpelihara kelestariannya. Yang ketiga, perlunya penghematan sumber daya alam atau mengurangi bahaya eksploitasi besar-besaran terhadap pemakaian sumber daya alam agar tidak rusak dan punah. Perlunya upaya pembaharuan sumber daya alam hayati seperti reboisasi, pengembangbiakan flora dan fauna secara modern, penanaman ladang secara bergilir, dan pengolahan tanah pertanian, lahan basah, dan lahan kering. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi di dalam suatu wilayah atau area tertentu. Ekosistem melibatkan hubungan kompleks antara organisme hidup satu sama lain dan dengan lingkungan mereka, termasuk faktor-faktor seperti iklim, tanah, air, sinar matahari, dan interaksi ekologis. Yang selanjutnya ada unsur-unsur ekosistem. Yang pertama, bahan tak hidup atau abiotik atau non-hayati, yaitu komponen fisik dan kimia yang terdiri atas tanah, air, udara, sinar matahari, dan merupakan medium atau substrat untuk keberlangsungan kehidupan. Yang kedua ada produsen, yaitu organisme autotrofik yang umumnya tumbuhan berklorofil yang mensintesis makanan dari bahan anorganik sederhana. Yang ketiga, konsumen, yaitu organisme heterotropik yang terdiri dari hewan seperti herbivora dan karnivora dan juga manusia. Yang keempat, pengurai atau decomposer, yaitu organisme heterotropik yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati atau bahan organik kompleks, menyerap sebagian hasil penguraian tersebut dan melepas bahan-bahan yang sederhana yang dapat dipakai oleh produsen. Bakteri dan jamur termasuk dalam kelompok ini. Macam-macam ekosistem. Yang pertama, komponen autotrofik, yaitu organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri, yang berupa bahan-bahan organik dan bahan-bahan anorganik dengan bantuan energi matahari atau klorofil. Yang kedua, komponen heterotropik,
yaitu organisme yang mampu memanfaatkan hanya bahan-bahan organik sebagai bahan makanannya, dan bahan tersebut disintesis dan disediakan oleh organisme lain. Komponen ini meliputi herbivora, karnivora, dan dekomposer. Yang selanjutnya, interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen ekosistem adalah interaksi yang terjadi antar biotik dengan biotik maupun biotik dengan abiotik. Adanya interaksi ini menunjukkan hubungan yang saling mempengaruhi antara faktor biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Interaksi antar organisme yang pertama ada netral. Interaksi netral merupakan hubungan yang tidak saling mengganggu antar organisme dalam habitat yang sama, serta bersifat tidak menguntungkan dan tidak merugikan kedua belah pihak. Contohnya seperti interaksi yang terjadi antara capung dan sapi atau ayam dan kucing. Yang kedua yaitu predasi. Interaksi predasi merupakan hubungan yang ada antara mangsa dan pemangsa atau predator. Hubungan ini memiliki kaitan yang sangat erat dalam mempertahankan keseimbangan suatu ekosistem. Sebab apabila tidak ada mangsa, maka predator tak bisa hidup. Sebaliknya, predator juga berfungsi sebagai pengontrol populasi yang menjadi mangsa. Contohnya bisa dilihat pada singa dengan mangsanya, yaitu kijang, rusa, serta burung hantu dengan tikus. Yang selanjutnya ada kompetisi. Kompetisi merupakan interaksi antar populasi yang terjadi apabila dua populasi memiliki kepentingan yang sama sehingga menimbulkan persaingan untuk mendapatkan apa yang diperlukan. Antibiosis adalah jenis interaksi ekologis negatif di mana salah satu spesies merugikan atau dihancurkan, sedangkan spesies yang lain tidak terpengaruh. Antibiosis ini terjadi suatu organisme atau spesies mengekskresikan zat kimia dari metabolit sekundernya. Simbiosis. Seperti yang telah kita ketahui, simbiosis merupakan interaksi dua organisme berbeda yang hidup bersama dalam suatu hubungan nutrisi yang erat, baik yang tidak berdampak saling menguntungkan ataupun merugikan salah satu pihak. Simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama, parasitisme. Parasitisme merupakan simbiosis dari dua organisme yang berbeda dengan merugikan satu pihak yang menjadi pasangannya. Salah satu organisme akan hidup pada organisme lain dan mengambil makanan dari inangnya, sehingga bersifat merugikan pihak yang menjadi inang. Contohnya seperti benalu dengan pohon inang dan nyamuk Anopheles dengan manusia. Yang kedua ada komensalisme. Komensalisme merupakan simbiosis antara dua organisme berbeda dalam bentuk hidup bersama untuk berbagi sumber makanan, di mana salah satu pihak akan diuntungkan tapi pihak lainnya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Contohnya yaitu bunga anggrek dengan pohon yang ditumpanginya dan ikan hiu dengan ikan remora. Yang ketiga ada mutualisme. Mutualisme merupakan simbiosis antara dua organisme berbeda yang saling menguntungkan satu sama lain. Salah satu pihak akan mendapatkan keuntungan dengan mendapat sumber makanan atau pertolongan untuk dijauhkan dari predatornya. Dalam pihak lain juga mendapat keuntungan serupa. Contohnya dapat dilihat pada bunga dan lebah, serta bakteri Rhizobium yang hidup pada bintil akar kacang-kacangan. Sekian penjelasan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.